Tante mau Luna keluar dari rumah Tante, Tante harus gunakan Nadia. Tante harus bikin Nadia itu nggak betah tinggal di rumah Tante. Sampai akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah Tante. Dan aku yakin, setelah itu Luna juga pasti akan ikut keluar dari rumah Tante. Karena selama ini Luna itu bertahan di rumah Tante karena dia merasa dia punya dukungan dari Nadia. Anak-anak Anda itu sangat pintar, sangat cerdik menjerat anak-anak saya dengan cintanya hanya untuk mendapatkan balasan kehidupan mewah di rumah ini. Kalau Mami mau uang asuransi ini, Mami ambil aja ini dan kembaliin suami aku. Karena aku nggak butuh semua ini. Sekarang aku tanya sama kamu ya, Yul. Siapa yang bilang aku ada hubungan khusus sama Bayu? Bayu? Tapi Bayu nggak mungkin ngomong kayak gitu semenjak kematian Bimo. Apa aku salah yang anggap Bayu teman? Mendingan aku tanya sama dia, apa aku diam aja ya? Mendingan aku jaga jarak aja. Aku bersikap dingin aja sama dia. Supaya dia nggak salah paham sama keadaan. Lun, ikut aku ke ruangan aku sebentar yuk. Ada yang mau aku omongin sama kamu dan ini sangat penting. Aku harus jelasin sama kamu tentang detail-detail perusahaan ini kayak gimana. Ini mengenai proyek yang akan kita jalani nanti, Lun. Saya bisa baca sendiri. Saya akan hargain kalau kamu taruh aja file di meja saya. Saya akan baca itu sendiri. Oh gitu. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sebentar ya. Aku ambil berkas-berkasnya dulu. Luna kenapa ya? Gak biasa-biasanya dia gitu. Sampai dia bilang dia pengen sendiri, dia nggak mau diganggu. Gue yakin pasti dia lagi ada masalah. Lun, tuh, dua. Nah, ini berkas-berkas yang perlu kamu baca. Apa perlu saya bilang sekali lagi ya? Kalau saya bisa baca ini sendiri. Enggak, aku nggak perlu. Tapi sebagai teman, boleh dong aku tahu kalau kamu sekarang lagi ada masalah apa. Namanya juga teman. Kita bisa berbagi kan? Kamu ada masalah apa, Lun? Apa di rumah ada orang yang ngomong macam-macam sama kamu? Lun, kamu jujur aja sama aku. Kamu cerita sama aku. Karena kalau kamu diam, nggak akan menyelesaikan masalah, Lun. Malah yang ada masalahnya malah makin rumit. Oke. Ada salah satu anggota keluarga kita yang ngomong sesuatu yang nyakitin saya. Oke. Siapa? Kamu. Aku. Kamu nggak usah ngaku-ngaku teman saya deh kalau kamu kerjanya fitnah saya. Apa? Aku? Tunggu. Aku sama sekali nggak ngerti kamu ngomong apa, Lun. Kok kamu bisa bilang aku fitnah kamu? Aku sama sekali nggak pernah fitnah kamu, Lun. Kok bisa bilang gitu? Udah lah, nggak usah dilanjutin. Nggak penting. Lun, kamu harus jelasin semuanya, Lun. Kenapa kamu bisa bilang aku fitnah kamu? Apa sebabnya apa? Kamu tanya aja sama diri kamu sendiri, kamu ngomong apa sama Yulia. Yulia? Seandainya saya tahu akan kayak gini jadinya, saya pasti nggak akan cerita-cerita sama kamu. Saya salah udah percaya sama kamu. Kalau aja saya nggak cerita sama kamu, pasti masalahnya nggak akan jadi serumit ini. Lun, sumpah demi apapun juga ya. Aku nggak pernah apa-apain, aku nggak pernah cerita apa-apa sama Yulia. Kamu bisa bilang aku fitnah kamu, tanya sama Yulia, aku nggak ngerti, sama sekali aku nggak ngerti. Kalau kamu nggak pernah cerita apa-apa sama Yulia, kenapa Yulia bisa pede banget ngomong sama saya? Aku juga penasaran, Lun, kenapa dia bisa percaya diri terus dia cerita sama kamu. Aku juga pengen tahu. Oke, saya akan tanya langsung ke Yulia di depan kamu. Kita lihat siapa yang bohong. Ya udah, biar aku aja yang nelfon dia langsung.
lagi, jangan bilang Mami mau bikin masalah baru. Kepala Papi sekarang masih pusing dengan semua tuduhan-tuduhan dan prasangka Mami yang babi buta. Fi, jangan berburuk sangka sama Mami gitu dong. Mami cuma mau bilang Mami menyesal sama semua yang sudah Mami lakukan sama Nadia dan Luna. Mami sadar Mami yang salah. Dan seharusnya Mami nggak nuduh mereka yang bukan-bukan, Fi. Mami bisa aja bilang seperti itu. Gak mungkin lah, Mi. Gak mungkin Mami ngerubah sifat Mami yang kayak gitu. Papi tahu betul gimana sifat Mami itu. Kalau mau minta maaf sama Nadia. Dia tuh yang paling terluka karena sikap kamu itu. Dia tuh masih polos, masih belum ngerti apa-apa. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin Mami mau minta maaf, nggak mungkin. Harga diri Mami terlalu tinggi, ya kan? Nggak mungkin lah. Dia benar-benar tulus meminta maaf. Krisna? Kenapa, Tante? Tolong panggil semua orang untuk berkumpul di ruang tamu. Ada yang ingin Tante bicarakan, dan ini sangat penting. Semua orang? Tapi kan siang-siang begini Mas Bayu sama Kak Luna nggak ada Tante, kerja mereka kan? Kalau begitu, tolong panggil semua orang yang sedang ada di rumah saja. Emang kenapa sih Tante? Kok kayaknya urgent banget ya? Aduh, Krisna, kamu tuh cuma anak-anak. Kamu belum cukup dewasa untuk banyak nanya-nanya seperti itu. Udahlah, sana. Nurut kata Tante. Iya Tante. Saya nggak nyangka ternyata kamu benar-benar seorang pembohong. Saya nyesel percaya sama kamu, Bay. Tuhan yang tahu ku cintakan. Tante mungkin bisa bohongin semua orang yang ada di sini, tapi Tante nggak bisa bohongin aku. Aku heran kenapa sih Tante berubah jadi baik begini. Aku boleh tahu nggak kenapa Tante bersikap kayak gitu? Karena kamu. Karena aku? Tapi kenapa Tante? Kalau suatu hari nanti Nadia tahu Tante punya niat yang jahat sama dia nggak akan menuduh Tante macam-macam. Karena di mata semua orang, Tante adalah orang yang baik. Cuma itu alasannya? Enggak juga. Alasan lainnya, tentu aja karena Ivan. Tante nggak boleh terlihat terlalu jahat di mata Ivan. Supaya dia selalu mendengar kata-kata Tante. Jadi nanti Ivan akan tetap tinggal di sini. Sementara Nadia keluar dari sini. Ivan akan tetap mendengarkan semua kata-kata Tante dan Om Rahman. Lalu dia akan mengusir Nadia. Tante tetap butuh bantuan kamu ya. Karena Tante tahu semua masa lalu kamu. Tante percaya kamu menuruti permintaan Tante. Ya? Permintaan apa Tante? Tante mau kamu membuktikan sama semua orang bahwa Nadia masih mencintai kamu. Apa? Maksudnya ngerayu Nadia lagi gitu? Tante, kan aku udah pernah bilang. Itu sama aja aku bunuh diri dong namanya. Nanti kalau misalnya aku terjebak dalam situasi yang lebih buruk lagi gimana dong? Tante mau tanggung jawab? Aduh enggak Tante, makasih. Terserah kamu bicara apa Krisna. Pokoknya kamu harus selalu melakukan kemauannya Tante. Harus.
Kayaknya sekarang udah waktu gue pulang. Gue balik aja deh. Kerjaannya gue lanjut besok. Baguslah. Luna ada buat keputusan yang cukup jelas. Dia mau jaga jarak sama gue. Jadi gue harus hormatin apa keputusan dia. Krishna, kamu benar nggak mau bantu tante? Aduh, nggak bisa tante. Kamu yakin? Ya. Oke, kalau begitu tante akan segera mengumumkan ke semua orang bahwa kamu adalah ayah dari bayi yang dikandung sama Nadia. Tante, tante. Aduh, jangan dong tante, please. Jangan bilang siapa-siapa ya. Oke, sekarang gini. Aku bakal nurutin semua permintaan tante. Asal tante jangan bilang siapa-siapa kalau aku nih ayah dari bayi yang lagi dikandung sama Nadia, tante. Please. Bagus, Krishna. Tapi nggak sekarang. Karena semua yang kita lakukan adalah proses yang bertahap. Mengerti kamu? Aduh, gawat nih. Gue harus cepat-cepat keluar dari situasi kayak gini. Kalau enggak, Tante Lia bakal terus-terusan ngancam gue buat nurutin semua maunya dia. Ngapain Luna di situ? Gue baru ingat. Mobil Luna kan rusak waktu itu dipakai sama Bimo. Pantesan aja dia pulang nggak pakai mobilnya. Kasian juga kalau dia pulang naik taksi. Kamu mau buang-buang waktu saya atau gimana sih? Mau bengong di situ aja sampai ubanan? Udah harus pergi. Ikut apa enggak? Kalau kamu percaya, Pak, sampai kapanpun aku akan selalu mencintai kamu, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Tuhannya asmara, Saya juga. sebentuk cinta yang kau beri apa adanya. Enggak. Gua gak boleh ingat-ingat masa lalu. Itu cuma masa lalu. Gua gak boleh. Gue emang udah janji sama Luna kalau gue nggak akan ganggu dia lagi. Tapi gue nggak tega nggak biarin Luna pulang sendirian naik taksi. Apalagi nunggu di jalan kayak gitu. Pak, Iya, Pak. tolong antar Bu Luna pulang. Terus Bapak gimana, Pak? Nanti kalau orang rumah nanya, jawabnya gimana, Pak? Udah, kamu nggak usah mikirin saya. Pokoknya kalau ditanya orang rumah, saya di tempat biasa. Kamu tahu kan saya di tempat biasa di mana? Sekarang saya minta Bapak tolong anterin Bu Luna pulang. Iya, Pak, ya, Pak. Mari, Bu, saya antar pulang. Pak Bayunya kemana? Tadi pas mau pulang, Pak Bayu ngeliat Ibu mau naik taksi. Jadi saya disuruh ngantar Ibu. Ya, Pak Bayu katanya ya mau santai-santai dulu, Bu. Ini pasti karena Bayu nggak tega lihat aku naik taksi sendirian, tapi udah terlanjur janji nggak mau ganggu aku. Terus sekarang Bayunya di mana? Ya, biasa, Bu. Di klub, ya tempatnya Bapak santai-santai. Oh, ya udah.
Kalau gitu kita jemput Bayu dulu aja. Kita ke kelas. Kalau emang mau ke sana juga ya kenapa nggak bareng-bareng aja ya? Alah, pusing dah. Iya ya Bu. Lu? Kamu nggak pulang? Saya mau ketemu kamu. Lebih penting daripada buru-buru pulang. Saya minta maaf ya, Bay. Saya udah kasar dan salah paham sama kamu. Nggak apa-apa kok, Lun. Aku udah biasa. Kamu bener, Bay. Tanpa kepercayaan, kita nggak akan bisa ngejalanin bisnis. Dan nggak cuma bisnis, persahabatan juga. Jadi kamu nggak nyalain aku sama sekali? Sebenarnya dari tadi saya juga udah mikir kok kamu nggak salah. Cuma tapi pas di kantor saya mau coba ngomong minta maaf sama kamu, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa keucap aja, Bay. Nggak apa-apa, Lun. Kamu santai aja. Lagian kan dulu aku pernah bilang, kalau dalam persahabatan itu nggak ada kata terima kasih dan maaf. Sahabat yang benar bisa nerima sahabatnya gimana pun, apapun caranya. Dan gimana pun kelakuan sahabat. Kamu benar. Bayu? Bayu ngapain lagi di kantor polisi? Tuhan yang tahu ku cintakan. Ivan, Emi? boleh Mami bicara sama kamu? Ya boleh lah, Mi. Udah duduk sini, Mi. Tapi Mami nggak tahu bagaimana cara harus bicara sama kamu tentang hal ini. Ada apaan sih, Mi? Kok kelihatannya kayak serius gitu? Tapi kamu janji ya, kamu janji nggak akan menanggapinya dengan emosional. Janji? Ya, aku janji. Ada apaan sih? Mami ceritalah sekarang. Gini loh, Ivan. Sepertinya Mami lihat sebanyak 3 kali Krishna sama Nadia berbicara seperti layaknya teman dekat. Terus, sepertinya permusuhan yang mereka perlihatkan selama ini ke kita itu cuma palsu aja, hanya sandiwara, Van. Mi, yang Mami bilang tadi itu bohong kan, Mi? Itu semua nggak bener kan, Mi? Tuh kan, kamu marah. Kamu kan udah janji sama Mami nggak marah. Ivan, sebenarnya Mami pengen kamu percaya bahwa ucapan Mami itu semuanya bohong. Tapi sebaiknya kamu cari tahu sendiri kebenarannya. Kamu awasi Nadia. Kalau kamu lihat sendiri kebenarannya, pasti kamu akan percaya kan? Ivan, kamu harus ingat satu, sayang. Pembicaraan kita sekarang, Nadia nggak boleh tahu. Mami nggak mau menambah lagi ketegangan yang ada di rumah. Krishna! Krishna, bangun! Ada apa, ha? Kamu lihat. Itu hasil tes DNA anaknya Nadia. Dan Papa sudah baca laporannya. Di situ terbukti kalau kamu adalah ayah dari anak yang dikandung oleh Nadia. Krishna, pokoknya Mama nggak mau tahu ya. Kamu harus tanggung jawab, titik. Kamu ini apa-apaan sih? Bikin malu keluarga aja. Keluar. Jawab! Jangan diam aja kamu. Untung cuma hayalan gua. Tapi gimana ya kalau Tante Lia bener-bener ngasih tahu semua orang kalau gue nih ayah dari bayi yang lagi dikandung sama Nadia? Enggak. Gue nggak boleh ngebiarin ini terjadi. Gue nggak boleh ngebiarin Tante Lia ngancam gue dengan cara gue ini ayah dari bayi yang lagi dikandung sama Nadia.
kenapa sih, Van? Ada pikiran yang ngeganggu kamu ya? Nat, apa yang aku pikirin kamu nggak harus selalu tahu kan? Oke. Mulai sekarang aku nggak akan maksa kamu untuk ngelakuin apapun lagi. Nadia, sayang, kamu kenapa? Sayang. Aku nggak perlu bantuan kamu, aku bisa sendiri. Nat, maafin aku, Nat. Tapi tolong jangan cegah aku untuk nolong kamu. Sayang. Kamu dengar, Evan. Rasa sakit perut yang aku rasain ini nggak ada apa-apanya dibanding kamu marahin aku tadi. Jadi kalau kamu nyesel nikah sama aku. Ya, shh. Udah, aku ngerti ya. Tapi tolong maafin aku. Aku nggak mau cerita karena aku nggak mau ngebebanin pikiran kamu. Ada banyak hal yang kita nggak perlu tahu, sayang. Maafin aku ya. Dan satu lagi aku minta tolong sama kamu. Jangan pernah bilang kalau aku menyesal nikah sama kamu. Bayu ngomong apa ya ke polisi? Jangan-jangan polisi udah nemuin sesuatu. Non, di depan ada tamu, Non. Polisi. Katanya sih mau cari Non Yulia. Iya, udah makasih. Udah, sana. Baik, Non. Permisi. Polisi. Ini kalau kayak gini, nggak masalah kan? Bagus. Itu langkah yang bagus. Halo? Kenapa? Makan siang? Bentar. Bye, mau makan siang sekarang apa bentar? Bentar aja deh, ya. Ngajak makan siang kok jam segini, orang lagi hat-trick juga. Nggak tahu apa main kerjaan. Hat-trick. Emang habis ngegolin 3 kali kamu? Hektik kali. Oh iya. Kamu bener, Lun. Maksud aku hektik. Hektik, kalau ribet tuh Ya namanya juga orang lagi sibuk kan, kamu tahu sendiri, maklum lah. Kenapa sih? Kok ngeliatin kayak gitu? Nggak apa-apa, Lun. Aku senang aja kalau ngeliat kamu ketawa lepas kayak gini. Kamu kelihatan bahagia, kamu kelihatan lebih cantik. Dan emang benar kata orang. Kalau seseorang bahagia, itu dari dalam hati. Terpancar aura-aura kebahagiaan di wajah. Cielah. Tapi emang bener loh. Kamu jangan ketawa dulu, Lun. Kamu dengerin aku ya. Ketawa itu obat dari segala penyakit. Bener loh. Ya udah sering-sering aja salah ngomong. Yaudah, kalau gitu aku pesenin makan siang buat kita dulu ya. Bahagia. Kamu mau membahagiakan Luna? Iya, kamu bisa. Kamu bisa buat Luna bahagia. Kamu pulang dulu ke rumah, Bimo. Cepat sembuh. Kamu bertahan hidup. Ya, bisa, Bimo.